Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 9 ingin menjelaskan tentang bagaimana terjadinya Perang Tondano. Perang ini diawali oleh hubungan dagang antara orang Minahasa dengan Spanyol. Di samping itu, Spanyol juga menyebarkan agama Kristen yang dipelopori oleh Francisco Xaverius. Mulai abad ke-17, hubungan dagang antara keduanya mulai terganggu dengan kehadiran para pedagang VOC. Gubernur VOC, Trante Simancas, waktu itu mendapatkan kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Dia menempatkan kapalnya di Selat Lembeh untuk mengawasi pantai timur Minahasa. Akibatnya, pedagang Spanyol dan Makassar mulai tersingkir. Dan waktu itu Spanyol harus meninggalkan Kepulauan Indonesia untuk menuju Filipina. Mengapa Spanyol menuju Filipina? Spanyol harus pergi dari Indonesia dan menuju ke Filipina karena adanya perjanjian Saragossa antara Portugis dan Spanyol yang ditandatangani pada 22 April 1529. Perjanjian ini adalah kelanjutan dari perjanjian Tordesillas yang membagi belahan bumi barat di antara Spanyol dan Portugal. Dalam perjanjian Saragossa dicapai hasil yang lebih rinci dari dua belah pihak, Spanyol dan Portugis. Adapun kesepakatan yang dicapai adalah yang pertama, bumi dibagi atas dua pengaruh, yaitu pengaruh bangsa Spanyol dan Portugis. Yang kedua, wilayah kekuasaan Spanyol membentang dari Meksiko ke arah barat sampai Kepulauan Filipina, dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brasil ke arah timur sampai Kepulauan Maluku. Daerah di sebelah barat garis Saragossa adalah penguasaan Portugis. VOC memaksakan kehendak agar orang-orang Minahasa menjual berasnya kepadanya. Namun, orang Minahasa menentang usaha monopoli tersebut, dan akhirnya VOC melakukan tindakan. VOC membendung Sungai Tamberan agar aliran sungai meluap dan menggenangi tempat tinggal rakyat dan pejuang Minahasa. Akibatnya, mereka membangun rumah-rumah apung. VOC mengepung rakyat dan pejuang Minahasa yang mengungsi ke Danau Tondano. Kemudian, Simancas memberikan ultimatum kepada rakyat Tondano. Berikut adalah isi ultimatum yang dikeluarkan oleh Simancas. Yang pertama adalah orang-orang Tondano harus menyerahkan para pemberontak kepada VOC. Yang kedua adalah orang-orang Tondano harus menyerahkan 50-60 budak sebagai ganti rugi rusaknya tanaman padi akibat genangan air Sungai Tamberan. Perang dimulai ketika orang Minahasa menentang usaha monopoli. Akhirnya, VOC membendung Sungai Tamberan. Akibatnya, aliran sungai meluap dan menggenangi tempat tinggal rakyat dan para pejuang Minahasa. Orang-orang Minahasa memindahkan tempat tinggalnya di Danau Tondano dengan rumah-rumah apung. Pasukan VOC kemudian mengepung kekuatan orang-orang Minahasa yang berpusat di Danau Tondano. Akibat dari Perang Tondano ke-1. Akibatnya adalah rakyat Tondano menghadapi banyak masalah dengan hasil pertanian yang menumpuk karena tidak ada yang membeli. Dengan terpaksa, kemudian rakyat Tondano mendekati VOC untuk membeli hasil-hasil pertaniannya. Akhir dari Perang Tondano ke-1. Perang Tondano ini diakhiri dengan terbukanya tanah Minahasa oleh VOC dan pindah ke perkampungan baru di daratan bernama Minawanua atau Ibu Negeri. Perang Tondano kedua. Perang ini terjadi pada saat pemerintahan kolonial Belanda pada masa pemerintahan Daendels. Daendels diutus untuk memerangi Inggris sehingga dia memerlukan jumlah pasukan yang besar. Dia memilih pasukannya dari suku-suku yang memiliki keberanian, salah satunya adalah orang Madura, Dayak, dan Minahasa. Atas perintah Daendels, Presiden Manado Prediker segera mengumpulkan hukum. Dari Minahasa ditargetkan untuk mengumpulkan sebanyak 2.000 orang yang akan dikirim ke Jawa.
Salah satu pemimpinnya bernama Ugong Loto. Ia menegaskan kepada rakyat untuk menolak kebijakan Belanda untuk mengirimkan 2.000 pemuda Minahasa ke Jawa. Jalannya pertempuran Perang Tondano II. Dalam suasana seperti ini, Gubernur Prediger mengirim pasukan untuk menyerang Minahasa. Belanda kembali menerapkan strategi membendung Sungai Tambenan. Ia juga membentuk 2 pasukan tangguh. Pasukan yang satu menyerang Tondano dan pasukan yang satu lagi menyerang Minawanua dari darat. Setelah pagi hari, tanggal 24 Oktober 1808, pasukan Belanda dari darat membombardir kampung pertahanan Minawanua. Serangan terus dilakukan Belanda sehingga kampung itu seperti tidak ada lagi kehidupan. Pasukan Prediger mulai mengendorkan serangannya. Akhir dari pertempuran Perang Tondano kedua. Dalam suasana kepenatan dan kekurangan makanan, mulai ada kelompok pejuang yang memihak kepada Belanda. Namun dengan kekuatan yang ada, para pejuang Tondano terus memberikan perlawanan, hingga pada akhirnya pada tanggal 4-5 Agustus pada tahun 1809, benteng pertahanan Meraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankan. Para pejuang itu memilih mati daripada menyerah.